Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Wardah. Saya mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin Al-Filsafat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep maqamat sebagai sufi healing, sabar, qanaah, dan ridho. Jika kita berbicara mengenai kesehatan, maka kita tidak hanya akan melulu berbicara mengenai kesehatan secara jasmani, tapi kita juga akan berbicara mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental itu tidak kalah pentingnya daripada kesehatan jasmani. Kebanyakan kesehatan mental terjadi karena faktor dari psikologi seseorang tersebut. Mereka merasa terhimpit, kesusahan, merasa gagal dalam dirinya sendiri. Itu adalah beberapa faktor kecil dari kesehatan mental yang terganggu. Dan juga seringkali kesehatan mental ini terjadi karena adanya kehampaan spiritual. Nah, untuk itu adanya pendekatan sufistik dirasa mampu menjadi jawaban solusi dari spiritual yang dibutuhkan. Nah, dalam pendekatan sufistik yang kita gunakan sebagai sarana untuk kesehatan mental, itu biasanya kita sebutnya dengan sufi healing. Nah, di sufi healing tersebut itu ada maqamatnya. Maqamat itu adalah tahapan spiritual. Kali ini kita akan menggunakan sarana healing, maqamat dari sufi healing sebagai sarana penyembuhan, sarana healing gitu. Oke, maqamat yang akan saya jelaskan di sini adalah maqamat dari sabar, ridho, dan qanaah. Nah, maqamat di sufi healing ini itu mereka memiliki hubungannya masing-masing. Mereka itu memiliki seperti fondasi yang berlapis-lapis. Jadi, kalau misalkan satu lapisan dari beberapa maqamat ini tidak dilakukan secara baik dan tidak dijalankan secara benar, maka fondasi berikutnya itu akan terganggu, teman-teman. Jadi kalau bisa, selama kita melakukan proses healing, penyembuhan melalui sufi healing ini, maqamat atau tahapan-tahapan yang kita lalui itu haruslah kita lalui dengan baik dan benar. Proses ini dapat membantu mengatasi trauma dan rasa sakit. Nah, hubungan selanjutnya adalah dapat terkoneksi dengan Sang Pencipta. Jadi, sufi healing, proses maqamat ini selain mengatasi rasa sakit atau mengatasi trauma, nantinya akan juga memberikan manfaat positif. Koneksi kita dengan Sang Pencipta itu akhirnya terbaharui lagi. Jadi setiap maqam mendorong pencarian yang lebih dalam untuk menghubungkan diri dengan cinta ilahi. Koneksi ini dianggap sebagai sumber penyembuhan yang kuat dan memberikan ketenangan dan kedamaian batin. Jadi, sufi healing itu sebenarnya bukan mengenai penyembuhan atau obat atau bagaimanapun, tapi bagaimana sufi healing ini hadir menciptakan suasana yang damai, suasana yang nyaman, suasana yang tenang, hatinya, batinnya dalam proses penyembuhan, di samping dari penyembuhan melalui kedokteran gitu, kayak gitu. Oke, next kita akan membahas mengenai sabar. Ya, teman-teman pasti udah tahu ya, sabar itu kayak gimana. Sabar itu luas banget atau sabar itu kecil banget, itu tergantung dari tiap manusia tersebut memandang sabar itu bagaimana. Ya, tapi itu adalah representasi atau pemikiran kalian sendiri. Nah, pada makom sabar ini, seseorang akan berusaha belajar untuk tabah, sabar, dan berproses merasakan syukur untuk dapat memetik bunga hikmah yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Dengan berusaha terlebih dahulu menerima dan memahami apa-apa saja yang terjadi, nantinya akan mampu membuat kamu atau seseorang yang sedang mengalami gangguan mental tersebut lebih mudah menyembuhkan dirinya sendiri. Karena ada rasa sabar yang dimiliki dalam diri. Nah, rasa sabar itu akan mampu meminimalisir rasa frustasi. Gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai sabar, emang tingkat sabar tiap orang itu beda-beda. Ada yang sabarnya tipis, ada yang sabarnya tebal. Tapi kalau kita bicara mengenai
sabar yang sesungguhnya, ya nggak ada batasan sih sabar itu yang kayak gimana. Tapi kalau kita lihat lagi, sabar pada makom ini itu dimaksudkan bahwa seberapa kuat dan seberapa tahannya kita menghadapi masalah atau menghadapi penyakit yang sedang kita hadapi. Kan kesehatan mental itu kan datangnya karena ada beberapa masalah-masalah yang datang ke hidup kita. Lalu kita nggak bisa tahan, nggak bisa mampu menahan beban yang diberikan oleh masalah tersebut. Jadi sabar itu seperti tameng agar beban yang menghantam ke kita itu nggak terlalu parah kayak gitu. Itu adalah fungsi dari sabar. Jadi kalau kita udah sabar, kita menerimanya, kita sabar dan lain sebagainya, insya Allah waktu kita menjalani proses penyembuhan tersebut, kita akan lebih legowo. Apa ya bahasa Indonesia legowo? Kita akan lebih menerima proses penyembuhan itu akan lebih ringan, jadi nggak terlalu berat atau kayak gimana gitu. Selanjutnya, setelah dari sabar, kita akan belajar mengenai qanaah. Nah, qanaah ini dapat membantu kita untuk terbebas dari rasa stres dan membantu meningkatkan rasa kepuasan diri. Ketika seseorang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, ia tidak akan terus-menerus dibebani oleh perasaan kekurangan atau keinginan untuk memiliki ras yang lebih. Nah, sikap qanaah akan membantu mengurangi tekanan mental yang disebabkan oleh keinginan yang tidak pernah terpuaskan dan pencapaian yang berlebihan. Pastinya kita itu sebagai manusia selalu mengharapkan lebih. Misal contohnya aku udah punya sesuatu yang baik nih, tapi aku ngerasa kayak kurang dengan apa yang aku miliki. Jadi aku mau lagi. Nah, sikap mau lagi atau kalau kita katakan seperti sikap rakus, tamak dan lain sebagainya, ini itu akan memperburuk kesehatan mental kita, teman-teman. Terutama bagi mereka yang sudah memiliki yang sudah terdiagnosis memiliki gangguan jiwa, gangguan kesehatan mental. Nah, selain sabar, qanaah ini juga memiliki peran penting dan juga peran aktif dalam membantu kesehatan mental kita. Jadi, apa yang sudah kita dapatkan, lalu apa yang belum kita dapatkan, akhirnya kita tidak akan frustasi dalam mendapatkan hal tersebut. Jadi, kalau misalkan kita sudah mendapatkan A dan kita tidak bersyukur atas sesuatu itu, tapi kita tetap melihat sesuatu yang lain dan kita menginginkannya hingga pada titik yang frustasi. Nah, ini yang jelek dari sifat-sifat tamaknya manusia ya. Jadi disinilah pentingnya sifat qanaah tersebut. Kita akhirnya memiliki rasa kepuasan diri dengan apa yang kita dapatkan. Akhirnya nanti kita akan bisa menjadi lebih memanfaatkan apa yang telah kita miliki. Itu qanaah. Lalu kita masuk ke maqamat ridho. Secara etimologis atau secara katanya itu berarti rela. Dan konsep ridho dalam Islam merupakan sikap penerimaan penuh terhadap takdir dan kehendak Allah SWT, baik itu dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Konsep ini mengajarkan umat Islam untuk menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah dengan lapang dada, tanpa menolak atau merasa keberatan, serta tetap bersyukur atas segala yang terjadi. Nah, ridho ini itu kita menerima apapun yang terjadi. Misal kita dapat masalah A, B, C dan lain sebagainya, kita menerima dulu, kita terima secara ridho, secara ikhlas, secara lapang dada. Ridho yang sesungguhnya ya teman-teman ya, bukan yang ridho dibuat-buat atau yang bagaimana. Kalau nanti kita sudah ridho, akhirnya masalah tersebut yang kita anggap sebagai masalah yang besar banget, ternyata itu akan menjadi masalah yang gak terlalu besar dari apa yang kita pikirkan. Kebanyakan hal-hal negatif yang kita pikirkan itu biasanya cuma ada di dalam kepala aja. Dan kalaupun ada, tersebut adalah hal negatif atau masalah yang besar, sebenarnya masalahnya juga gak terlalu besar, gak sebesar apa yang kita pikirkan. Nah, itulah fungsinya sabar, qanaah dan ridho. Pentingnya sabar, qanaah dan ridho dalam penyembuhan mental secara perspektif Sufi healing. Gitu.
Nah, oke, itu tadi penjelasan singkatku mengenai konsep makomat sebagai sufi healing, sabar, qanaah, dan ridho. Jadi karena keterbatasan ilmu yang aku milikin, jadi aku cuma bisa jelasin hal yang ringan-ringan aja ya teman-teman ya. Nanti bisa kalian belajar-belajar lagi. Terima kasih sudah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.